update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Isu perceraian saya tidak tahu apakah benar Pak Suprajarto yang melapor, yang menggugat cerai, apakah benar sudah putusan cerai, saya tidak tahu. Nah, saya tidak akan mau tahu lagi gitu, karena ngapain lagi gitu. Seolah-olah tidak, dia memberi kita sebagai pengacara cukup kooperatif kalau klien itu aja. Nah, mungkin melakukan restoratif of justice, sampaikan ke kita. Jadi hubungi media Bunda juga Selalu ditanya-tanya media, selalu tanyakan, bahkan pelaporan media di proses kena kesi untuk khusus ke saya. Karena kami ini menyampaikan jika dia tidak terlalu jauh. Dari beberapa wartawan yang bertanya kepada saya, gugatan cerai yang dilakukan oleh sudah mau menindaklanjuti atau mengangkat Ibu Yeni Rahman yang di Polres Selatan, boleh dijelaskan sudah sejauh mana Bunda? Kalau yang di Polres Selatan kemarin itu sudah mau ngada jemput paksa. Setelah itu diam. Kita sudah mengkonfirmasi kepada penyidik akan ada penjemputan terhadap Suprajarto. Kalau yang untuk di mana yang di perkara yang di satu lagi itu kita udah menyampaikan juga kepada Kanit untuk gelar perkara khusus atas tersangkanya Jenny Rahman. Nah, kalau laporan gugatan perselingkuhan, prosesnya kita tidak jalan karena saksinya tidak hadir. Nah, kita bingung gitu. Dari pihak Jenny Rahman tidak kooperatif. Kita ini kan dari tim Egy Sujana. Saya bertanya sama Bang Egy, ya coba tanya sama Ibu Jenny seperti apa. Saya bilang ngapain kita bertanya. Kita sudah ingin membantu berbuat baik sekalipun tidak dibayar gitu. Namun dalam hal ini seolah-olah perkara kita diabaikan gitu. Nah, untuk saya didesak terus seperti inilah ya, dikejar-kejar oleh wartawan tentang perkara cerainya yang katanya sih digugat oleh suaminya Suprajarto, menggugat cerai. Jadi ditanya waktu itu, Bun, ada nggak berada di pengadilan agama ini putusan cerai Ibu Jenny Rahman? Oh, saya nggak tahu itu ada proses perceraian, saya tidak tahu. Nah, sampai sekarang wartawan ngejar-ngejar saya nggak mau ini menjadi miss, seolah-olah yang kita lakukan kemarin menjadi berita yang tidak berita yang boleh dikatakan tidak benar. Kenapa? Kita melakukan gugatan, kita melakukan laporan, jangan menjadi pembohongan publik gitu. Kita tidak ada melakukan pembohongan publik, ini pure bahwa kita melaporkan dia tentang perselingkuhan itu. Dan tentang prosesnya dia menunda dulu, kita kan tidak tahu. Nah, apa alasan untuk menunda? Tiba-tiba ada yang bilang dia sudah bercerai, ada yang bilang dia sudah ada putusan dari gugatan cerai. Kita itu kan tidak tahu, dan karena kita tidak ikut dalam perkara dia gitu. Nah, prosesnya seperti apa, saya udah tinggalkan begitu saja. Karena saya atas nama Bang Egy Sujana beriktikat baik untuk membantu beliau yang menurutnya sedang terzolimi atas perselingkuhan seperti itu. Saya sebagai perempuan, karena semena-menanya perselingkuhan oleh pelakor-pelakor yang ada di Indonesia saat ini, yang bangga dengan menjadi pelakor,
saya merasa terpanggil dan mencoba membantu dia. Sekali lagi, saya tidak pernah dibayar dengan apapun gitu. Apapun yang saya kondisikan di media itu pribadi saya gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya uraikan tentang kasus selingkuhan Ibu Jenny Rahman yang saya laporkan ke Polda atas nama Ibu Jenny Rahman. Nah, kalaupun dia ada pisah, saya nggak tahu. Saya hanya mendengar dari beberapa wartawan. Jadi saya nggak mau, hari ini saya klarifikasi, saya nggak mau dianggap berita itu untuk main-main, atau berita itu yaitu pembohongan publik. Saya nggak mau. Berita itu benar, kita udah laporkan, udah proses, kemudian diabaikan dahulu. Mungkin menurut saya Ibu Jenny Rahmannya pingin cooling down. Ternyata ada berita bahwa dia digugat cerai, saya nggak tahu. Bun, ini maaf mengingatkan kembali di kasus Ibu Jenny Rahman dan Pak Suprajarto itu ada 2 perkara ya, Bu? Pasal perzinahan dan satu lagi apa, Bu? Maaf mengingatkan. Satu perkara perzinaan, satu lagi perkara tentang penipuan aset yang dilakukan oleh menurutnya itu dilakukan oleh pihak selingkuhannya gitu. Oke. Nah, itu sudah selesai, masih menggantungkah atau masih akan dilanjutkan kasus ini? Terakhir waktu katanya mau ada penjemputan, karena 2 kali dipanggil tidak datang, katanya mau diambil paksa. Itu yang saya tahu dari penyidik di Jakarta Selatan. Nah, setelah itu sampai sekarang nggak ada kabar. Namun inilah saya baru tahu nih ada gugatan cerai dari Suprajarto terhadap Ibu Jenny Rahman. Bu, ada kemungkinan tidak mereka sudah berdamai dalam kasus tersebut? Saya pikir mungkin mereka sudah melakukan restoration of justice tanpa pengacara gitu. Tanpa sepengetahuan pengacara? Iya, tanpa sepengetahuan pengacara. Karena saya tanya sama Bang Egy juga, Bang Egy nggak tahu gitu. Tapi gugatan dicabut tidak, Bu? Yang di Polres dan di Polda? Kalau gugatan yang di Polda sih belum dicabut. Makanya Polres Selatan? yang di Polres Selatan juga saya nggak tahu itu seperti apa. Kita beritikat baik, tidak memikirkan apakah kita ini dibayar, tapi kita sudah bersikap dan berbuat membantu. Yang dibantu seperti ini mau gimana? Karena saya juga gimana ya, keikhlasan saya dianggap saya ini, dia itu kan pemenang Parpi, jadi seolah-olah dia lebih tahu apa langkah yang harus dilakukannya. Dia kan pemain sinetron ya, kita ini masyarakat biasa, manalah kita tahu itu seperti apa gitu. Jadi biasanya kalau kita boleh bicara, kadang-kadang kemarin kita di sana di kedainya juga bayar loh gitu. Komunikasi ya. Terakhir ketemu Bu Yeni kapan? Waktu malam itu katanya dia mau yang malam-malam mau ditangkap itu, ternyata memang ada proses pengambilan. Nah, kita bersama tim turun Pengambilan apa, Bu? pengambilan Ibu Jenny Rahman tentang perkara si pelakor, menurut dia si pelakor melaporkan dia. Saya kenapa menyampaikan bahwa itu pelakor waktu kejadian demi kejadian yang dialami oleh Ibu Jenny Rahman sesuai dengan kronologis yang disampaikan oleh Ibu Jenny Rahman, bahwa perempuan itu pelakor gitu. Kalau sekarang dia sudah menjadi istri sah atau sekarang Ibu Jenny sudah resmi bercerai, itu di luar sepengetahuan saya. Oke, baik. Bu, maaf, ini tadi sempat ngebahas juga Ibu Jenny sudah sempat dijadikan tersangka. Ya, itu dijadikan tersangka memecahkan kaca itu di Pondok Aren, Polsek Pondok Aren. Dan itu sudah selesai perkaranya? Apa masih menggantung juga? Kemarin saya sempat minta gelar perkara untuk mentersangkakan Mbak Jenny. Mereka
gantung waktu itu. Nah sampai detik ini saya tidak ada komunikasi dengan Mbak Jenny-nya gitu. Saya udah 3 kali datang ke Pondok Aren memproses supaya ini digelar perkarakan. Kemudian saya juga udah datang beberapa kali ke Jakarta Selatan dan saya juga sudah memfollow up atas proses pelaporan kita. Saya yang mewakili Mbak Jenny yang di Polda kemarin. Namun dari pihak Mbak Jenny-nya enggak begitu care sehingga seolah-olah perkara ini saya jadinya. Jadi ya mungkin udah mulai hari ini saya minta kepada teman-teman wartawan nggak usah nanya tentang Jenny Rahman lagi ke saya gitu, karena saya tidak ada juga kesepakatan untuk pembatalan kerjasama antara pengacara dengan Bu Jenny Rahman. nggak ada, karena saya ada bagian dari Egy Sujana kemarin gitu. Kita dibiarkan, kita membiarkan juga. Dan bukan biasanya pengacara itu mengabaikan, ada tuntutan pengacara mengabaikan klien. Ini klien yang mengabaikan pengacara. Luar biasa, iya. Bu, kasus yang Bu Jenny jadi tersangka itu pelapornya siapa, Bu? Suaminya? Karina itu siapa namanya? Yang selingkuhan suaminya. Oke. Nah, status Bu Jenny dengan suaminya sekarang berpisah apa gimana, Bu? Saya sudah sampaikan status Bu Jenny dengan suaminya kan sudah lama tidak serumah. Tapi apakah sekarang berpisah cerai atau berpisah sah cerai, saya nggak tahu. Karena kemarin ada beberapa wartawan mempertanyakan ke saya, mengejar-ngejar, saya nggak berani jawab karena terlalu banyak wartawan yang bertanya tentang proses yang Ibu Jenny Rahman yang saya pegang gitu. Berarti untuk kasus isu perceraian bukan Bunda yang memegang perkaranya? Isu perceraian saya tidak tahu apakah benar Pak Suprajarto yang melapor, yang menggugat cerai, apakah benar sudah putusan cerai, saya tidak tahu. Nah, dan saya tidak akan mau tahu lagi gitu, karena ngapain lagi gitu. Dan di situ ada